Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Adi Wibowo, NPM 161200142, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Kesulitan Guru dalam Pelaksanaan Belajar dari Rumah pada Masa COVID-19. Konteks penelitian. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kemudian yang ketiga, UNESCO pada tanggal 4 Maret 2020 menyarankan penggunaan pembelajaran jarak jauh dan memberikan platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah dan guru untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh dan membatasi gangguan pendidikan. Kemudian, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kesulitan guru dalam pelaksanaan belajar dari rumah pada masa COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana penanganan kesulitan guru dalam pelaksanaan belajar dari rumah pada masa COVID-19. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana pola kesulitan dan penanganan belajar dari rumah pada masa COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesulitan guru dalam pelaksanaan belajar dari rumah pada masa COVID-19 di SD Negeri Gumawang 2, di SD Negeri Solokarto 3, dan yang terakhir di SD Negeri Pecalungan 2 di Kabupaten Batam. Kemudian kajian teori. Adapun kajian teori di sini adalah pengertian belajar. Pengertian belajar yang pertama menurut Ainur Rahman tahun 2013 halaman 36. Kemudian yang kedua menurut Gagner dalam Teori Belajar dan Pembelajaran tahun 2010 halaman 4. Dan yang ketiga menurut Trondijk dalam Omar Hamalik 43. Dari beberapa definisi belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku pembelajaran ke arah yang lebih baik yang didapatkan dari pengalaman dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Kemudian pembelajaran jarak jauh. Menurut Munir tahun 2012 halaman 16, pengertian pembelajaran jarak jauh adalah ketika proses pembelajaran tidak terjadi kontak dalam bentuk tatap muka langsung antara pengajar dan pembelajar. Komunikasi berlangsung dua arah yang dijembatani dengan media seperti komputer, televisi, radio, internet, video, dan sebagainya. Menurut Dokmen dalam Munir tahun 2012, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar mandiri atau self-study. Belajar mandiri diorganisasikan secara sistematis dalam menyajikan materi pembelajaran, pemberian bimbingan kepada pembelajar, dan pengawasan untuk keberhasilan belajar mengajar. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Setting penelitian dilakukan di SD Negeri Gumawang 2, SD Negeri Solokarto 3, kemudian SD Negeri Pecalungan 2 di Kabupaten Batang. Selanjutnya, data, sumber data, dan instrumen penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari guru di SD Negeri Gumawang 2, SD Negeri Solokarto 3, dan SD Negeri Pecalungan 2. Mereka akan dijadikan sumber data wawancara, angket, maupun dokumentasi. Kemudian ada analisis data. Analisis data meliputi yang pertama, reduksi data, kemudian penyajian data,
kemudian yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, adapun teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner atau angket, kemudian wawancara, yang terakhir studi dokumentasi. Selanjutnya, hasil wawancara pelaksanaan belajar dari rumah pada masa COVID-19. Berdasarkan temuan dari hasil wawancara yang muncul adalah guru di SD Negeri Gumawang 2, SD Negeri Solokarto 3, dan SD Negeri Pecalungan 2 terdapat berbagai kesulitan. Di antaranya yaitu guru mengalami kesulitan dalam memantau anak apakah benar-benar mempelajari materi yang diberikan guru dari rumah ataupun tidak. Karena kemungkinan besar saat mengerjakan tugas secara online, siswa dibantu oleh orang tua di rumah. Hal ini sejalan dengan pendapat Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo, bahwa dalam pembelajaran jarak jauh sampai saat ini efektif dalam mengajarkan penugasan, tetapi dalam pembelajaran untuk memahami konsep maupun mengembangkan konsep itu sampai refleksi tidak berjalan dengan sebaik itu. Nahdi et al. 2021, Simha et al. 2020, dalam Cahyani dan Kusuma 2020, halaman 156. Guru cara menyikapi pembelajaran di masa pandemi yang dilakukan guru adalah dengan mengikuti anjuran pemerintah dengan mengubah metode pembelajaran menjadi pembelajaran online. Guru-guru menggunakan WhatsApp untuk pembelajaran dari rumah karena WhatsApp dinilai mudah dijangkau oleh siswa agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Sejalan dengan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memanfaatkan learning untuk pembelajaran jarak jauh adalah memilih internet untuk kegiatan pembelajaran. Memilih internet ini adalah beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu analisis kebutuhan atau needs analysis, rencana pembelajaran, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Hartoto dan Purbo tahun 2002 serta Kowati tahun 1999. Dalam Munir tahun 2012 halaman 173. Selain itu, tidak semua siswa selalu memiliki kuota internet ataupun smartphone, sehingga guru sulit untuk mengatur pembelajaran siswa dan pemberian tugas serta pengumpulan tugas siswa. Sesuai dengan pernyataan Munir tahun 2012 halaman 16, bahwa pembelajaran jarak jauh adalah ketika proses pembelajaran tidak terjadi kontak dalam bentuk tatap muka langsung antara pengajar dan pembelajar. Komunikasi langsung dua arah yang dijembatani dengan media seperti komputer, televisi, radio, internet, dan sebagainya. Dari beberapa guru ditemukan ada yang belum menguasai IT sehingga menghambat proses belajar siswa dari rumah. Hal ini berkaitan dengan proses belajar berbasis e-learning. Siswa-siswi membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung agar pembelajaran dapat berlangsung dan memiliki kualitas pembelajaran yang lebih baik. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Rustiani DKK tahun 2019, sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah smartphone atau HP, komputer atau laptop, aplikasi, serta jaringan internet yang digunakan sebagai media dalam berlangsungnya pembelajaran berbasis e-learning ini. Kemudian ada hasil angket pelaksanaan belajar dari rumah pada masa COVID-19. Berdasarkan temuan dari hasil angket yang muncul adalah guru mengalami berbagai kesulitan, diantaranya yaitu guru kurang menguasai IT, kesulitan melakukan pembelajaran dari rumah melalui smartphone ataupun komputer. Hal ini sesuai dengan pernyataan Agus Nana tahun 2020. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dari rumah, antara lain penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru paham akan teknologi, terutama guru generasi ke-10 yaitu lahir tahun 80-an ke bawah yang pada masa mereka menggunakan teknologi belum begitu masif. Kemudian guru kesulitan dalam memantau siswa apakah benar-benar mengikuti pembelajaran ataupun tidak. Dan juga kesulitan pada saat guru melakukan penilaian karena ada beberapa siswa yang telat mengumpulkan tugas
yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, ada penyelesaian kesulitan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah pada masa COVID-19. Adapun ada bentuk-bentuk kesulitan. Yang pertama ada guru belum menguasai IT, kemudian terbatasnya jaringan internet. Selanjutnya, siswa tidak selalu mempunyai kuota internet. Yang terakhir, guru sulit memantau perkembangan belajar anak. Kemudian ada dampak kesulitan guru. Yang pertama, yang poin A, menghambat pembelajaran online atau daring. Kemudian pembelajaran online atau daring tidak berjalan lancar. Yang poin selanjutnya, siswa terhambat untuk menerima materi dari guru dan terlambat mengirimkan tugas. Kemudian yang terakhir, ada anak tidak terlalu aktif dan tidak mendalami materi. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, guru yang menguasai IT membantu guru yang belum menguasai IT. Kemudian yang kedua ada melakukan pembelajaran secara home visit atau pembelajaran dari rumah. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, kesulitan guru dalam pelaksanaan belajar dari rumah pada masa COVID-19. Guru mengalami kesulitan karena tidak semua siswa selalu memiliki kuota internet ataupun memiliki smartphone, sehingga guru sulit mengatur pembelajaran siswa, pemberian tugas, serta pengumpulan tugas siswa. Selain itu, guru mengalami kesulitan dalam memantau siswa apakah benar-benar mempelajari materi yang diberikan oleh guru, ataupun terdapat guru yang belum menguasai IT. Kemudian yang terakhir adalah pola kesulitan belajar dari rumah, yaitu kuota internet yang tidak memadai untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Tentunya memerlukan kuota internet, tetapi tidak semua siswa mempunyai kuota internet. Saat guru akan memulai pembelajaran, bahkan terdapat siswa yang tidak memiliki smartphone. Selain itu, tidak stabilnya jaringan internet sehingga sangat menghambat proses pembelajaran, serta kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasikan digital. Dan juga masih terdapat guru yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan digital, dikarenakan sebagian guru memberikan pembelajaran secara langsung. Adapun saran dari penelitian ini adalah yang pertama, guru diharapkan mampu berinovasi dalam pembelajaran online sehingga membangkitkan minat belajar siswa untuk memberikan hasil belajar yang maksimal di masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian lanjutan dengan pilihan atau opsi yang bisa digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sehingga hasil yang didapat akan lebih detail dan lebih mendalam. Demikian pemaparan skripsi dengan judul analisis kesulitan guru dalam pelaksanaan belajar dari rumah pada masa COVID-19. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.